Kita awal informasi News pagi hari ini, pemirsa. Seorang pria bertato naga ditangkap warga lantaran terpergok membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan warung kelapa di Tambora, Jakarta Barat pada Jumat malam. Warga berkerumun di pos keamanan di Jalan Songsi, Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat usai ditangkapnya seorang pria bertato naga. Pelaku terpergok membawa kabur sepeda motor. Pelaku pun babak belur menjadi bulan-bulanan warga. Menurut saksi mata, pelaku ketahuan mendorong sepeda motor milik anak buahnya. Sementara pelaku mengaku dirinya nekat mencuri karena butuh biaya untuk istrinya yang sedang hamil. Warga yang tidak percaya dan geram kembali menghakimi pelaku saat dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Kini pelaku mendekam di penjara Polsek Tambora untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya ngelihat motor anak buah saya didorong sama orang. Ya terus? Ya udah di situ saya nggak kenal yang dorong aja, saya maling lah. Oh, gitu. Saya tanya, maling emang bener maling. Jujur, Sebuah asrama mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang sekelompok orang dengan bom molotov. Para pelaku datang menggunakan sepeda motor sebelum mendobrak pintu asrama. Puluhan orang menyerang sebuah asrama mahasiswa di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka datang pada dini hari, melempari para penghuni asrama bahkan dengan menggunakan bom molotov. Tim Inafis Polrestabes Kota Makassar yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan mengamankan sejumlah serpihan dari pecahan bom molotov. Selain itu, polisi juga menemukan 3 botol molotov di lokasi. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan itu dan mencari identitas para pelakunya. Tidak, karena kan pas si ribut di depan Pak, teman-teman bilang jangan nanti keluar. Berapa orang yang datang tadi itu? 20 lebihan Pak. 20 orang. Akibat penyerangan tersebut, beberapa mahasiswa mengalami trauma lantaran kaget dengan adanya penyerangan secara tiba-tiba. Hingga saat ini pihak asrama dan kepolisian telah meningkatkan keamanan di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, News melaporkan. Konvoi perguruan pesilat di Kota Malang ricuh. 1 pesilat tewas tertusuk dan 2 orang terluka. Polisi menangkap pelaku tak lama setelah kejadian. Diduga akibat geber-geber gas motor, konvoi perguruan pesilat di kawasan Pakis, Malang terlibat bentrokan dengan warga. Warga yang merasa terganggu berusaha menyerang dan membubarkan rombongan pesilat. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, bentrokan juga diwarnai letusan petasan luncur. Selain di Pakis, kericuhan juga terjadi di Jalan Panji, Suroso, Kota Malang. Dalam insiden ini, seorang pesilat tewas dan 2 lainnya terluka parah. Insiden bermula saat pelaku yang tengah makan malam bersama 3 orang temannya terlibat ketegangan dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok berusaha melawan dengan mengeluarkan pisau. Tadi setelah player setelah konvoi saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Ya spontan, jadi memang karena sudah dikeroyok, sudah dibawa, mau dia bisa berdiri lagi, dia ambil pisau dari tasnya untuk perlawanan. Jadi secara berbagai buta, musuh-musuh. Jadi nggak ada yang mengarahkan ke orang tuh. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.
Pemirsa, para pelayat berkumpul di Khan Yunis setelah serangan udara Israel menewaskan 15 warga Palestina di Gaza pada hari Jumat. Ya, sementara 20 orang lainnya tewas di berbagai lokasi saat mengambil bantuan pangan. Seorang ibu berduka dan menangis sembari menggendong putranya yang terluka akibat serangan udara Israel. Di sisi lain, seorang wanita menangis di depan jenazah anak dan menantunya yang telah menjadi korban kebiadaban serangan Zionis Israel. Sebelum jenazah keduanya disalatkan bersama jenazah lainnya lalu dimakamkan. Zionis Israel kembali menyerang Khan Yunis Jumat pagi waktu setempat. Sementara 20 warga lainnya turut menjadi korban saat mengambil bantuan pangan di daerah Gaza Selatan. Amerika Serikat ingin mengambil alih Gaza dari Israel. Hal tersebut disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disampaikan akan memindahkan warga Palestina dari Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa ingin memindahkan warga Palestina. Dalam usulannya, Trump ingin memindahkan warga Palestina ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain. Dirinya juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera of the Middle East atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah. Sementara itu, Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza dan memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Rencana ini muncul sebagai respon pernyataan Trump yang ingin memindahkan warga Palestina. Negara Arab ingin membangun mekanisme pemerintahan di jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas. Sementara itu, pemirsa, Hamas masih mendalami usulan gencatan senjata dengan Israel. Usulan gencatan senjata tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Usulan gencatan senjata yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bersedia menengahi Hamas Israel masih dalam pendalaman. Dari sisi Hamas menyatakan bahwa pihaknya tengah berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina. Hamas ingin memastikan warga Gaza akan mendapatkan bantuan dan bebas dari agresi militer Israel. Rencananya Amerika Serikat diwakili dengan Qatar dan Mesir sebagai mediator konflik Gaza menawarkan kesepakatan mengakhiri perang atau gencatan senjata selama 60 hari. Dalam unggahan di media sosial, Trump menyatakan Israel menyanggupi dan menerima usulan tersebut, namun tidak dengan Hamas, mengingat Israel pernah mengingkari gencatan senjata sebelumnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Upacara pemakaman untuk pemain sepak bola Portugal dan Liverpool, Diogo Jota dan adiknya Andre Silva berlangsung di sebuah gereja di Porto pada Jumat waktu setempat. Jenazah mendiang Diogo Jota dan adiknya Andre Silva dimakamkan di sebuah gereja. Kerabat dan anggota keluarga tiba untuk mengikuti upacara pemakaman dengan membawa bunga. Presiden FC Porto André Villas-Boas dan gelandang Portugal João Moutinho juga terlihat menghadiri upacara pemakaman. Sementara para penggemar terlihat mengantre di luar gereja untuk memberikan penghormatan terakhir. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 00.30 waktu setempat pada hari Kamis. Mobil sport mewah yang dikendarai Jota membelok ke luar jalur setelah bannya pecah saat berupaya menyalip. Suasana kesedihan menyelimuti keluarga Diogo Jota, termasuk sang istri, Rite Cardoso yang baru 12 hari dinikahi Jota. Sementara jasad Diogo Jota dan Andre Silva telah berada di Portugal untuk dimakamkan di kampung halamannya.
Jenazah Diogo Jota dan adiknya Andre Silva Jumat malam telah berada di Portugal. Usai disemayamkan dan dilakukan penghormatan terakhir, Jota dan adiknya dibawa ke gereja Martis de Gormar yang lokasi ini merupakan tempat pernikahan Jota dengan kekasihnya 22 Juni lalu. Rencananya keduanya akan dimakamkan di kampung halamannya hari Sabtu dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Marcelo de Sousa. Sementara itu, suasana duka menyelimuti keluarga termasuk sang istri Rite Cardoso yang baru 12 hari dinikahi Jota. Keluarga besar Jota ikut serta dalam mengantarkan Jota dan adiknya untuk pemakaman. Upacara pemakaman akan dimulai Sabtu pagi waktu Portugal. Pemirsa, seorang nelayan terjebak arus sungai dan nyaris tenggelam usai perahu yang ditumpanginya terbalik di muara sungai Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Detik-detik terbaliknya perahu sempat direkam warga yang menyaksikan peristiwa tersebut. Terbalik. Mana itu bapak kesian? Insiden menegangkan terjadi saat seorang nelayan dengan perahunya terseret derasnya arus sungai hingga akhirnya perahu menabrak batang pohon dan terbalik. Sang nelayan pun ikut tercebur ke air. Beruntung korban segera berpegangan pada perahunya, sementara sejumlah peralatan memancing miliknya hilang hanyut terbawa arus. Sejumlah warga yang menyaksikan peristiwa ini sontak berteriak histeris. Ketegangan kembali terjadi saat korban yang sempat terjebak di tengah derasnya arus sungai nekat menghanyutkan diri dan berenang ke tepi sungai. Sebelumnya korban baru saja memindahkan ikan hasil tangkapannya ke daratan. Namun saat akan kembali melaut, tiba-tiba arus sungai berubah deras hingga korban terseret arus bersama perahunya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Jasad pria tanpa identitas tersangkut di bebatuan di tengah sungai Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi berjalan dramatis. Petugas berjibaku di tengah derasnya arus sungai. Dengan susah payah, tim SAR gabungan menarik kantung jenazah dari Sungai Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Derasnya aliran sungai dan licin bebatuan semakin menyulitkan proses evakuasi. Setelah hampir 20 menit, tim SAR berhasil membawa kantung jenazah ke bibir sungai. Sebelumnya, sesosok mayat laki-laki ditemukan tersangkut di bebatuan sungai. Mayat tanpa identitas itu diperkirakan sudah 2 hari berada di tengah sungai. Penemuan mayat bercelana jeans dan kemeja biru itu sontak menggemparkan warga sekitar. Warga pun langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan TNI Polri segera mengevakuasi korban. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna proses identifikasi dan autopsi. Kita mengerahkan tim bersama tim SAR gabungan dan mengevakuasi jenazah tersebut pada pukul 18.00. Terusnya jenazah kita evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan kita berikan kepada pihak yang berwenang. Hingga saat ini polisi belum mengetahui identitas serta penyebab kematian korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Ya, tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut.
Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di Posko Krisis Center di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat dini hari. Mereka berharap tim SAR segera menemukan keluarga mereka. Sejumlah keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terlihat bertahan di teras ruang tunggu pelabuhan. Teras pelabuhan saat ini diubah menjadi Posko Krisis Center. Beralaskan karpet dan selimut apa adanya, mereka tidur dan menunggu informasi tentang keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang hilang. Bisa ditemukan polisi dia pulang. Karena di situ kan kalau di PP-nya dia sudah absen, tapi kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu nggak tugas, tapi seluruh ABK suruh ikut kapal situ. Sementara itu data penumpang yang berhasil ditemukan berjumlah 36 orang. 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dijadwalkan tim SAR gabungan melakukan pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 pagi. Petugas menyisir area lebih luas dari sebelumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Fenomena Son Horeg pemirsa terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jawa Timur mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian atas fenomena tersebut melalui Komisi Fatwa. Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Sehingga disebut dengan sound, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu, maka kita putuskan ini adalah haram.
haram mutlak, artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen, berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket Sound Horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai Sound Horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena Sound Horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Basul Masaim atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu dikasih garis bawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena Sound Horeg, khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound Horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik kehadiran Sound Horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap Sound Horeg menjadi alternatif hiburan warga, namun ada juga yang menganggap suara bisingnya mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan Sound Horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan Sound Horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat Sound Horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan Sound Horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval Sound Horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap Sound Horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound Horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna Sound Horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.